Allah itu telah lama ngutus para rasul. Ya semasyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi Nuh. Jadi Abusani al-Abasani dari manusia itu Nabi Nuh. Karena Adam itu belum rasul karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi wa fil ardi Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian nggak disebut Bani Adam, tapi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Karena ketika manusia itu habis, yang selamat hanya sing ma'asafinatin, orang-orang yang ikut perahuan Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi, pernah terputus dari Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat di safinatin Nuh. Makanya sebagiannya disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus kemudian ayat ini itu ada maksud. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para rasul kemudian mereka saya siksa. Kan enggak mungkin kalau diutusnya seorang rasul justru menjadikan siksa. Okay. Maka harus ada ma'tuf alaih yang mahdhuf. Ya saya ulang lagi, ada ma'tuf alaih yang mahdhuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul, terus ditambah Imam Suyuti ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhadnahum jadi ma'tuf sama mahdhuf. Jadi fa'akhadna itu ma'tufun ala mahdhufin apa? Ma'tufun ala mahdhufin. Kalau kamu atafkan kalau walaqad arsalna jadi kado, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul maka saya siksa. Wah, itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dzabuhum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadzabuhum fa akhadnahum bil ba'sa. Itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya ngerasa sulit, saya mikir saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Yang masyhur contoh ya, ini masyhur sekali. Kena paham bangetan. Nak paham bangetan. Isa nonton nonton. Pakai 1 juta. Ya, sing wong cek bodoh iku cek akeh. Sing masyhur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun terus ayyaman terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardu ain. Sudah pokoknya puasa itu fardu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi famangkana minkum maridun aw ala safarin terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqodoi hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau dari ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qadha. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, nah fa'aftara itu dibuang sebagai ma'tuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum min ayyamin. Itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Aku tak bedheki 1 juta. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdzuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya, jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus rasul itu jadi sebagai siksa, itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya mengutus rasul, terus ada yang dibuang fakal setelah kadzabuhum fa'akhadnahum. Itu benar. Siksa. Nanti diterang loh. Serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting, enggak ini rusak. Nah rusak itu sebabnya 2, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh.
Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoke nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi 2 juta ya ayate itu. Balik sangon itu 2 juta ya ayate. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena balik pasti ngindarin rangkaian ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu juga gak paham, ambil dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah itu malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini. Sekarang sampai tak berdiri. Fatihah itu dawe itu, enggak jauh. Yakin. Terus Allah dawuh iya kana budu. Lah Allah dawuh iya kana budu ning kowe berarti mana? Makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawuh ning kowe. Iya. Tapi kowe ora mungkin darani Fatihah gak dawuh Allah. Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim ku salah. Enteng maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah. Jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya. Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya. Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, dan Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya kira-kira gitu. Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah Muhammad, kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsu ta'lim, dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawe pengiran kan Allah yang marahi. Itu dungo gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya, katakan kowe tak ajari, katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh. Maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan iku mek makhluk berarti. Kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka. Nak kowe peka ora peka ya wis. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata guru. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan guru atau guru. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iya karena seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdina siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama kan Nabi dari pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalam Allah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Dong ya? Mun kok ora ono sing iskal ya. Keluar wiri, itu goblok wiri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Jadi enak-enak wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, wong piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak loro wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Kayak nak itu ngalim ora. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Hanya saya sudah janji oleh pangeran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tanpa ulumul Quran itu tidak bisa, karena tadi min majazil Arab niku al-hafdu, di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Kalau Gus Safi tak tahu, "Lho Gus, pulau Tuban." Mosok pulau Tuban, malah enak-enak yang gedang goreng. Sampe nopo? Pulau pecel. Sampe nopo? Pulau rawon. Bagol itu bagol. Lah kok misale Ki Mansur Maruf. Jenengan napa iki?
Cal, jenengan apa? Tawon. Ayo. Tahu apa? Jenengan apa? Tempe. Jenengan apa? Pulau Garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Pulau milih makan garangan. Kan gitu. Pulau milih mangan. Nanti takok jenengan apa? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadap itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kita kepen analogi itu kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadap. Makanya ngendikan Jamul Jamek di karang Imam Suki ngendikan minal altof itu al-lughah, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughah. Karena lughah itu universal, seluruh dunia sama. Makanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada. Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan. Tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Harus yang pelaku kan isim fa'il, no? Jajal kita tahu. Agama mau apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi tadi kan. Tapi ya sudah secara lugat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti agak sing ra iso, makanya ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niat elek, nerangno ini niat elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dibanding niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Kok cuman dikonco Ahmad wong kumplong. Ditakok ini mada, kok niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Jadi Ahmad pun niat apik wis dadine enak. Uteke wis salah. Ya mau misalnya gedhe no agama. Jenenge wong Ahmad niate gedhe no agama sing gedhe dene. Ya pengajian ya kon atusan lupa. Ilmune mau 2 jam ora mutu. Sing gedhe panggunge pendekne, agama ora untung. Mau mulai dhisik dalile mau orang mati kudu nafsin. Nah ana wong sunat dicritani Ibrahim sunat umur 80 tahun. Nganggo kapak wis dibual ya. Nah ana wong nikah wamin. Itu bulan. Macam mergaine dadi. Coba kalau kamu lamakan dihitung kalau mubalagh itu tadi misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai nggak apa-apa kalau mutu ya. Semalam ijazah Ibnu Katsir kan sumbut nggak 1 juta nggak masalah. Sudah turun jam nggak 10 juta, biayanya 10 juta terus nggak mutu. Itu juga rumah cayatin ke madrasah. Kecuali mutu yo ilmu mutu, siari mutu, ikhlasi mutu. Nah ikhlasi mutu rasito ya. Nah ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya, karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan, andaikan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit faidatun maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit kemudian melakukan iftar baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar sama di sini gitu. Sang utus rasul kemudian fakhot nahum bil ba'sa, kan enggak mungkin masa ada rasul malah punya akibat siksa, kan enggak mungkin. Maka dimahdzufkan, ada maktuf alaih yang mahdzuf disebut fakat dzabul. Sama iya kana butuh, masa Allah bilang ke kita iya kana butuh. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok lawas ya ketika bilang. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana butuh. Jadi iya kana butuh tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh mendirikan itu
dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama-sama saya ngomong sama Hasan. Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan dengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya kan kacau. Apa tak contoh nomor nit katakan saya guru kau kan mau murid ini. Ngebat ini neng maksar oh. Nggawa sing kuruwe abot munasib. Dene di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wong Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong nih Munib katakan kamu itu guru saya. Kan nggak mungkin tuh kalimat yang saya darani ini guru saya, tapi ini takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lalu Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena jelas. Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena itu kudu katakan. Nah, kira ngalim ora tafsir. Opo kulo maksudnya ini? Nah ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini. Kalau keyakinannya Imam Suyuti itu Imam guru-gurunya, wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulo. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak warai lagi. Mufatihah baca begini orang paham. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh dulu katakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuro ajaran dari Allah untuk kita katakan. Dan sebagian ulama enggak, yang dimulai dulu itu dari iya karena itu. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, diantaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena butuh. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan ulu itu mulai iya karena butuh atau mulai bismillah mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kalau setuju mulai depan, jadi kok guri-guri juz 15-14 kabeh ya aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Alhamdulillah, ada pinter. Pinter. Niat ngaji soal dia ya pinter. Soalnya waktu niat soal orang ngaji kriminal. Seneng dia itu soal-soalan kemudian dukun. Cara kalau uang aneh. Pasti ngelem wong alim yo ngaji. Bisa iki wong zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji. Seneng alim juga sowan-sowan, iso dukun. Seru wae kok. Ya tapi jamu ini. Rene ngono, napa? Karena setengah waras ya mau yo ngaji ya kadang ngaji iku rondo. Sing apene sing ngaji tok iku jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim juga sowan-sowanan ruwet. Mulane kapan? Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu. Kan temanya apa? Padahal orang alim dia komposisi cara mulang tentang ulumul Quran. Tapi nak kakean tamu kan terdikte. Kali Gus Afif cerita, Gus kalau dia anak. Kepen guru-guru cara jenengan sepundi. Terus dia Mansur kewakok. Kalau dia anak. Kan semua tamu juga terdikte. Semua alat semua macam-macam kan. Dan anak dia ini rakuat kan terdikte. Tapi nak wong alim ibu barno, kan itu nonton tema sing nyelamet mah. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, gue selama orang Arab paham lah, atau valid gua orang Arab paham. Pasti pahamnya ngenteni diulang, ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alim sing nonton tema, apa? Mana gua nanti tahu tak takoki. Nak temane sing nonton aku lah. Kalau sing mlete tak elingno tawadu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nonton tema mana? Itu gua gedepok. Ini dengan sing resmi. Kiai ini radit pom. Nak kiai ini mana ra kuat kan tambah toma, no? Yang kadang kiai ini kudu kulo dibojo kali itu anu rukun lho, kiai ini bojo. Malah gambar wong. Makanya saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul.
Mana kalau nih nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang didikte. Mulane nek donga ora mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran kedikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju. Karena kalau ana cara tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe tapi ra niat disembadani iku apik. Tapi nek niat disembadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh dongo supaya menang kubu sebelah, jadi kok dongo menang kubu sebelah, lalu Tuhan suruh dia siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti Jinan harus bela ini. Jadi kok dongo ini merayat Gusti Jinan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh dan nggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek dongo Gusti kula kepentuk seri-seri ku ayu. Sering itu mau naudzubillah ya. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalil istiqomah ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin disem. Mana mau sampean lakoni itu donga tapi ora kepengin sebadari. Kowe kepen donga mesti arep syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ra kepengin. Kowe belum. Jadi donga juk swarga nek kok nang neraka wis santai. Nanti santai kejar-kejar. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran, bukan karena Allah tidak cinta tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pangeran. Masyhur kan beberapa kali Nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gila sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah pangeran, enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman, jadi itu wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya. Li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikor bi iftiror kados napa nasite Habib Abdul Al-Haddad. Doai wa biali dalilul iftikor. Tapi kalau ingin disebutkan ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga pengen jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebutani kabeh. Terus jadi rakyat itu. Kan kuat tuh. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang nggak bisa diintervensi. Kontrol terus nanti masalah ayat ini. Terus ketika ini pangeran falola ifja'ahum basuna tadarru wala king qasat. Qasat dulu itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tawarai makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishan biya qalbu dakhala jannah. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah secara ikhlas maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya minta bedek, ukuran ikhlas itu apa coba? Nah, definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal, makanya itu tidak bagus dalam secara makna ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafazkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka, itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, di rumah tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafazkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis.
Banyak orang yang cara berpikir trinitas, banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilana hatta yashhadu Allah. Terus mereka rame-rame pura-pura melafatkan. Nah itu yang gak ikhlas, karena takut jedar atau takut ancam. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada, karena berlebihan definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus ya, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu kambingnya putih, nah iso takwa, bersih, minyak, nah iso jubahan. Oh ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu sarungan sitok. Akidan benatorofaihi ala atihi. Jadi sarung sitok siup taleni gunung. Iya. Muliku ya orang mesti pas apa? Iya sudah seperti ini. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah. Sayyid Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Seorang lagi saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asfamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terjaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Bapak Tuhan pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Sholat gajah duduk. Nah cara Pak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Pak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua ya go sukun. Kiai kudu rokok jisam tu bensin sowan go. Cara Pak Khalil kan. Itu anak pengajar awet kok gajah duduk sing sowan kok gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sesuatu. Waduh, gue gak duduk rati gue. Akhirnya sesuatu gue. Nak keramat, orang keramat di Barno. Cara bahalnya loh, jadi kiai rokok isu gue goblok-goblok gitu. Akhirnya sesuatu gue. Aneh nak cara cerita gue wayusan nulil kiai. Apa? Sisa. Sesuatu. Ya bukan masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah, dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hadar. Jadi itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi, paling sulit dalam kayak begini misalnya. Pak Budi, apa itu yang judul yang terkenal itu? Famalia ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan ini umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masih terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya sing alim aja kalah sama toha-toha itu.
Padahal ayat itu juga zaman perhatikan ya. Relax saja zaman perhatikan. Sebelum itu ayat itu gitu. Wa intusibum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusibum sayatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa intusibum sayat hasanatu tapi kalau mereka dapat kebaikan tidak ada sebelum itu yang sebelum itu. Itu kan orang-orang munafik kan punya mental ya, punya mental. Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik. Mereka tuntasuhu, yaqulu hadhihi. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu Muhammad. Terus kullu min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, "Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa." Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongi atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo benar dikira-kira mana yang barusan saya bacakan. Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia ilqaumi la yakaduna qawluna yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, mau jatuh muka bayi. Itu kan muka bayi lah, urusannya rezeki. Kalau aku nak titip mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau saja terang, karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka ujung-ujung maknanya ngono itu. Yang makna yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad, karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kullu min indillah. Terus fama liya ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Terus yaqulun apa? Yaqulun ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasul. Ya tapi makna itu kan serat terkenal. Terus mulai fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang waris bidadari serapet sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu. Gaji sakmono itu tidak murah. Gue belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kaila ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catet tangan. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae sampe. Nak pinter ya aja kumoluhur juga sesuai rencana Allah. Tuhan. Makanya nilikaila taswa lama fatakum kira putus asa wala tasrohu bima. Kan gua jenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya nggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat, sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ditulis nih Mahfud. Wong-wong gue jalan kalau gitu lebih bahak-bahak simpulan ini sesuai rencana Tuhan. Makanya kalau ya tahu sombong biasa wae. Lan iki goblok ya tenang, pinter ya tenang, santai lah. Sesuai rencana. Ujung ngamuk, ya saya rasa tersinggung sesuai. Gue coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang, malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur, Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya kak, dia pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka apa salahmu? Ya salah kecil.
Tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, gue salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu tidak usah susah. Iki dulu kuntum ikut pihak Ar-Rijal. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka dicipta. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam ngelawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan Nabi yang wah kacau, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasof, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia main tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu babahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasof dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wah apal hadis itu. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Jadi ora diceluk abah, ora diceluk mbah, pokoknya langsung diperanyam. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo pokoknya. Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah ya kasih. Lah wong kira Nabi Musa donga yo salat 50 rakaat. Jadi wong nak digawe kekasih pangeran demo ya barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam yang alam kasab, kan semua Nabi pernah dikasab. Jadi semua Nabi itu pernah dipertemukan antar Nabi lewat alam. Itu semua Nabi yo marhaban begini soleh semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadene BPKB. Gara-gara ning dunya kan macam-macam paten-patenan. Kere paten-patenan. Ngel-ngelo MK macam-macam ribet. Nabi Adam sebagai senior ya santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau kamu kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat itu ditulis aku salah. Ambek salahku di sini. Aku salah, ambek ditulis aku salah aku di sini. Di sini tulisan. Kacake piro 40. Lah iya berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan dalile ya kodok. Itu terus dibawa putu-putu gitu. Kira ya kodok kodar, bojo ya kodok kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Mana rapi-rapi es, wala istamil usnani, wala istamikoni, ila tukodorin, bakotan, wa kitabim nawahi kot, sabak, wes payu rapi, itu rakrono ke ganteng, rakrono ke biaya-biaya, kok kodok, kodar, kok suatu saat pegatan yo, kodok, kodar, damai, kok repot, ya kalau sering, suami tamu pegatan nangis, tak punya, sama nangis sih, kalau pegatan udah anak, wes, catatan tenang aja, sama nangis barang. Pegatane catatane di sini. Ya goblok kok catatane di sini. Sini. Catatan ngene tenang ya, tak dukung, tenang. Sing pinter ya ora usah mlete yo. Sesuai. Ngene kok goblok Tuhan balik itu tenang ya. Wis dicatet. Sampai tukang gosok ku ba, korbane to ae dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok ae dikaila tak sau, fatakum wala tafrahu bima ata. Jadi ma asobar musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Min qabli an nabraha terjemahan Ibu Babe sedurunge muncul ning aplikasi. Jadi ditulis wong Indonesia rodok pesek, wong Arab itu banyak, wong Eropa makmur. Wong Indonesia rodok kiri itu kan tulisan. Mbok ngentekno presiden ya sesuai catatan. Lan kula boten fanatik capres-capres biasa wae. Cara menang catatan ya. Ya usaha sak kadar cara menang catatan. Ya mengapa apa kowe coba? Bisa berbuat apa? Cara kowe milih nasab kan gak gelem di bapakmu sing ngene iki. Milih anak putu kiai, tapi kowe bisa berbuat apa coba?
Wis bin Karmen ya piye menang. Kira rido malah kafir wong ora rido mbek bapak. Biasa sesuai catatan biasa wae, no? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora Pak Anu tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak kodok-kodar kabeh santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran. Protesnya itu baru. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yang meneng ae macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niate elek. Ora kok niate apik saat iki to ora niate kok tidak elek. Ya elek Nabi tetep apik. Malah elek Nabi tetep apik. Niate wasine ora kok bela kita ora. Apa mek diwajibno sholat ora ping 1. Ojo mak, jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umat. Nek nang niate elek ora kok sakit kita ora. Kenyek maksudnya. Umat tuh luwih gagah timbang umat, tapi kowe ora kuat opo meneh. Dadi niate asline gak belok, belok balane dhewe. Lah Nabi wong apian, yo meneng ae, maksudnya Nabi yo ora kok. Lho umatku beto. Cara Nabi nakalan yo kubuku beto. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima kok. Umatku sing gagah-gagah ora kuat. Asline niate ora bela kita. Mulane ana wong tukang demo iku aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Jadi gak kabeh Nabi iku anteng karo Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng karo Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing serot seneng-seneng. Tak anggap bae kaya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu tidak. Mana kaya nak tukang demo butuh kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng yo kekasih pangeran sih, ben barokah. Nak anteng glendem yo. Oh Nabi malaikat Jibril yo kakuati benar. Tapi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Lah mek pangeran yo mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mak mau cek kurang sampai pingsan. Nabi Musa, oh nak bakat demo gak mungkin. Wes dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti pingsan. Bisa lho. Pangeran ngurangi ini. 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 Nabi Musa. Balene nek mak sik kakek. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Hilang pangeran kanjeng Nabi jawab, aku isi isin komuter. Mulane kula lu di ijazah itu lakoni haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtuduro, sing aran apa? Simtuduro. Sing beliau orang pengasuh kitab Minhajul Talibin. Oke. Lan kula nganti sakniki sering maca Minhajul. Boten sering maneh, sering banget. Nanti tadi. Jadi beliau yang aran Simtuduro pengagum kitab Minhajul. Saya ini penggemar mau seneng nyanyi tok, rasa seneng ngaji kok. Padahal sing aran Simtuduro pengagum kitab fikih sing napa Minhajul Talibin. Bahkan terakhir gak ada takriran 40 mungkin. Dia itu takriran apa? Kalau gak ada kitab, wis rangaran dulu, potongan ini. Itu beliau itu di donga sing unik. Kowe rasa nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ra apa-apa. Dungane ngaten, waj'al sayyiati man ahbab. Tenan lho dilakoni, tak tunan apa tapi dilakoni. Waj'al sayyiati man ahbab. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salah wong sing jenengan seneng. Mbok pangeran nak milih senenge dhewe. Dene perbandingan ngene, iblis itu salah gak nggodho Nabi Adam? Enggak jawab ya. Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit kuldi? Salah. Tapi Nabi Adam sih senenge pangeran. Pas diusir wis diwarai ngene Adam, kita tak usir. Tapi tak warai carane dulu iki. Engko terus tak sepuro. Jadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai, yaiku ning ayat fatalaq wa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dadi diusir tapi disangoni. Aku sapi misalnya diusir kayak kok sami tak sangoni sak miliar. Go minggat tapi nak minggat disangoni. Lah akeh Gus-gus minggat tapi disangoni berapa? Ya sik minggat ra apa untuk aran wis dulur tak sangoni tak kei santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar kei santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk aran wis dulur. Ana sing minggat tertib. Lah Nabi Adam diusir ke pangeran, "Dam tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangon." Disangoni ke pangeran.
Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaqqa Adam min kalimatin fatabat. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi. Rasa kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh. Kei fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya napa? Pengira. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Kowe rasa khawatir. Bumi itu ya kaya swarga, ya ana tanduran, semuanya santai lah. Lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni waj'al sayyi'ati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cinta. Manane ora kakean diusut. Wong kalah wis seneng, cara Jawa kalah wis seneng. Kalau dikonco Gus kiai, bojone sering murid. Wah, iku bojone ya barokah ayu itu. Wani murid. Nak ape murid ya Mansur, digawani supir, digawani beli sama muga elek to ya ora. Mingkat kok pesang kok ben balik cara balik. Jadi mangkeli ya dituruti, musir. Ya mangkeli dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti, mau fasilitas. Ya balik tenan di fasilitas. Lane donga iku Jawa-Jawa haram. Waj'al sayyi'ati man. Kayak Nabi Musa. Ini salah deh. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ini langit sak papat kalau enggak salah. Bu papat bu 5. Pokoknya kelas mainnya rada atas deh. Keren Nabi Musa kelas mainnya rada atas. Nara papat 5. Karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad terbang ngliwati titik niku nangis. Nangisnya ora kok masyhur. Kena mayukika ya Musa, semari kita nangis sopo ini Abdul Ja'abati, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dia terima. Ini Nabi yang junior, kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diseling Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih klasmen langit. Gak masalah, karena senior. Tapi ini orang baru, kok melangkai saya? Ini apa-apa? Nangis. Dan agama takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok ngerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Wong segala kebijakannya digerdeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya rohid data. Pangeran wis hafal gaya. Pangeran wis hafal gaya. Mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-urip ya mendhi Boyo Barno wae. Dia besar karena itu. Reputasinya ya karena karena kita ganti santri ya mugane gerbong macam-macam. Ono sing anteng, ono sing berbar ora wis. Itu sesuai rencana. Tapi ora donga ya, tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang donga wajhal saya makanya yang penting itu makhluk dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya sudah lakoni, saya ulang itu lah. Tidak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu elek itu jadi hati. Makanya ada ayat faula ika yubadilu wa sayyi'atihim hasanah. Misalnya gini Safi, ada saya itu ditakdir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran saudara di saya itu wali kancanan fasik-fasik. Lu itu delala lagi Mansur. Jadi tobat yang fasik-fasik itu akhirnya dia jadi wali mergo kancanan fasik. Karena ke wali di Indonesia mulai wali sama sampai saya. Delala ditakdir kancanan fasik-fasik. Tapi wong saya itu disayang pangeran, delala jadi tobat sebabnya tobatnya wong fasik. Ngomongnya disik mahbub, disik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa itu dia dusat, mana dia mahbub. Itu pengira, itu semua. Itu sopan, namun itu faula, jika yuda diluwa. Saya di sana. Kalau orang Indonesia, orang niatnya moro Jerman itu minggat. Waktu tukaran di orang tuaan. Barang untuk Cina, untuk Jerman itu eling Islam. Padahal selawasi seneng dia. Kok gak ada punya teman banyak di luar negeri, bisa orang seneng dia. Barang yang Jerman, yang Hongkong seneng. Iya. Ya, sekarang tuh ngaji saya lewat itu. Ya udah seneng. Ya kodok keluar ini gak seneng dia. Barang yang Hongkong yang bisa seneng dia. Tangan-tangan agama Islam sih bener. Kalau wong Hongkong Korea nyembah mesin, panggil
Jadi maksudnya tak berdursi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin lah. Seperti itu. Makanya bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea di Jepang. Jadi terus kok bener Pak Yai sini kampung, pangeran kok mesin orang berengi barang kok. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng ya. Makanya gue rasa gedeng ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia itu ditetir mahbub. Nah, ditetir mahbub dia salah itu nanti membuat faula ika ibadillah sayyi'atin hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, seorang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran dari dulur minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di Mongkoro ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tidak, tapi saya minggat. Iya kan dia tidak cocok sama komunitas Keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi prorot. Ya ada keluarga mungkin sebagian yang kurang ngotot ngelawan apa Belanda. Ini tidak cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran redaksikan juga ratu minggat. Abako terjemahannya minggat atau tidak? Apa non kampus? Abako itu tidak mau minggat. Minggat pengiran istilahnya abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pengiran. Melakukan barang haram itu dilindungi pengiran. Justru ngetokno keramatnya, kecemplung segoro, diuntal iwak, ijau. Dene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok Gusti kula nak mati nak kecepet. Niku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Mau cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid ya terus salat santai. Ning terus santai salat wiridan. Mbok tasbih ora ora. Kok ora tasbih dituduh bid'ah ya ora. Coba takono kok tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nanti. Tapi ora krana wedi kita, mergo ora ana tokone wong iki lho. Mau tasbih, ya semua nek. Mulane sak pinter-pintere malaikat iki tetep ana ra isanane. Malaikat ora iso ana, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas iki rapati krungu. Mulane malaikat ora repot. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Seorang lagi dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Nah malaikat yang tukang nyatet wiridan itu lama-lama. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau hampir gemersek sinyal itu sampai tiru. Ya malaikat tetap rapi pengeran, ilmunya tetap malaikat itu tak. Dari pengeran iku kau laku Yunus, sing tak hukum mereka minggat tanpa pamit. Terus tak kau pengeran, dah kok tetap jenengan keikramat iso wiridan yang mereka kekasihku. Itu menginspirasi saya tadi Zainal Abidin buat al sayyati mana. Kalau tunggu aku tak wajah, mereka oleh di roh. Aku bulat tidak keramat, kayak bulat tidak takut balawongnya. Kau wajib al sayyati man akbar. Tenang gitu, ya berikan saja. Justru kita keramat itu mergo berminggat. Ada di salah pengiran, minggat itu di salah pengiran, tapi dari keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pengiran dulu. Terus diwarai itu mau terus ini mau coba. Dewi pengiran farola annahu kana minal musabbihin lala kita fi batnihi ila yaumil qiyamah. Semua itu bareng bersalah kabeh malah pengiran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihan pengiran justru setelah salah. Itu justru jadi pilihan pengiran justru setelah salah. Kali Jogo itu ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai go gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat Garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kalijaga tau sowan go gula. Tahu ora tau salam tempel Sunan. Kenalan pertama udah dekne ape begal. Buat Kalijaga itu kenal Sunan Bonang pertama gak begal. Sunan Bonang. Tapi takdirnya malah dadi wali. Tapi rasa jajal.
Kayak jajal garang kiai malah ya jadi kualat selawasnya. Enggak, maksudnya ada banyak cerita satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Kok Allah itu kabeh itu ya bisa catatan. Kok bisa catatan. Ane jadi mau al hasanati hasanat wa al sayyiati sayyiati man. Tapi ini kira jazah. Ya kok orang bilang murah dijajah. Cuma ini kalau cerita, dan sampai ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, dari keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon apa doa alfi ra gelem minggat. Barang minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat berjuang. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi baru kayak gini. Mau tengok-tengok ning omah sama njuk pijet santri ini malah ana kemajuan. Ngomong santri mau ngegeng kok. Dua kok ning daerah terbelakang beda rasane kok. Juang ra diceluk Gus. Mulane no sampun iki napa buat al sayyiati sayyiati. Mulane dan ini terkait ayat ini. Mulane Allah cek dawuh falaula idzahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah itu gampang wis ah. Ana azab kullah turun. Sementing iki tadarru napa? Tadarru. Tadarru gelem DPDP wis ngono tok gak apa-apa. Jadi kan menunjukkan Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula idzahum basuna tadarru. Terus mungkin itu pernah putus asa nama. Tahu tadi lo ojo ya itu ngomong apa? Ibu pengalaman, tahu? Ojo tenan guru ya mereka. Itu apa? Kayak di waktu mana wali. Ungdur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kalau nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene bisa gitu. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu fa'ala jadi fi'il madhi mudhari masdar mim mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh itu nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalahan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Orang lagi kesalahan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Fi'il madhi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroba, napa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah, berarti alat buka. Kiai Jawa maknane kunci. Ya kan? Sebetulnya lafaz itu diwolak-walik. Ya kan? Semuanya itu diwolak-walik tok. Fatah yaftahu fathan. Kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathu Mekah. Orang cerdas, orang ingin berfoto disebut ya Fathah. Nah, alat membuka terus wong maknane miftah itu kunci. Nah, ayatnya pangeran ya gitu. Diwolak-walik supaya orang paham. Nah, keliru yang soleh itu sok. Soleh itu gak cukup untuk ngalis Islam. Yang cukup itu ilmu. Nabi nak ngedikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan. Saya ngaji di mana-mana begini. Saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Rumah awas kena salah paham. Neraka kena salah. Mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Iya. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nah, ono lonte ditakoki isi dapat siji kira-kira jawab. Loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Ya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah takoki isi dapat siji kira.
mau jadi lonte-lonte loro. Terus kemudian papat. Mereka nak muni loro kembar lonte. Kowe iku saleh waras lho. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong saleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saiki ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Kayak 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah jannah wa inzana wa insamanane. Kebenaran absolut itu sing ngomong tau maling lah tetep kebenaran. Lah saiki enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nek syaratnya wong nilai kudu soleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ora tau soleh. Wong kafir gak tau soleh. Syaratnya masuk Islam kudu soleh. Terus cara mulaine piye wong? Soleh sing mulai Islam. Lah iki carane soleh dimulai kok apa? Salat sih, salat itu wong soleh lho ya ora salah dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus berganti. Itu jenis musorifus. Misalnya gini, saya akan berkali-kali nerang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin, kok enak mengirani bumi, wong buminya ada di bumi. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tambah Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbak. Kalau dia Tuhan berarti banyak tambah Tuhan. Kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus musharriful ayat. Mana maksudnya? Nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nafatain wahid pada satu garis. Ya mereka ilmunya mesti tok bulan. Itu tidak boleh. Ayat itu harus syaratnya musharriful ayat. Misalnya begini. Sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak keceloknya gede lah. 700 saya perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku juga bojoku mangan kok sak piring. Nah, nak mangani sak pintal ngono aku gede akeh. Mangani sak piring. Nah, dinorong piring kan murah. Anakku telu mangane do sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku yo mangan sak. Kecuali mangane sak dekan sak pintal butuh uang. Itu satu cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk isih urip ta ora. Soale sesuk mati. Kan kaanaka tamutu. Ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhirat senang? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepengen duit akhirat itu. Bayang no sesuk mati, bayang no tambah akhirat tambah bisa. Terus delok fakta nyatanya anak sak piring waras. Nah dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian jam. Paham? Sekian metode. Aku musharriful. Kayak aku misalnya. Aku memang mati ra wedi. Ora krono ngrasa mesti swarga kok. Tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rute ngene iki iso bumi. Donya rute ngene kula iso bumi to seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Donya rute ngene kula iso seneng. Teng akhirat mesti ono mungkar nakir kula tetep iso seneng. Oh mungkar nakir jeng ngeri ning donya. Kena orang dunia orang rasa seneng kowe iku wis dipenjara, dicekel, dimaki-maki mau karena akhirnya prosedur. Apa meneh tes-tesane kene wis ora bocorane kan. Semua tes-tesan mau karena akhir kan kene wis ora bocoran. Marbuka menabuka. Bangkune ra lulus ngono. Malah ana kiai sing mlete ngene. Aku supaya takwe mangkar marbuka. Aku sing dakwah. Marai pengiran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung nih gone kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya.
Saure biro iku malah tauhid, malah ra tau. Tak koyo Marah. terus ada wali yang jadi muka akhir udah mau nasi jenis ini udah tak kopi. Nah, menawa kan lebih jenis itu, sing gue jalanan ngalor itu. Kan kalau nurate ditakoi guru, ya rotok kriminal guru itu rotok. Ini kita nyata. Ditakoi Gus hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh. Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar. Sudah ditangkap polisi kan. Ono guru rotok kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mau karena akhirnya dibaca lagi. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mau karena akhirnya dibaca lagi oleh. Mana terima ujian. Wah, yo kacau negara wan. Yo beto nasional itu barang dunia. Pangeran itu hanya nabi antaran. Malah negarane pangeran nabi antaran. Mulane nak darani pangeran api aja dengan sekian contoh. Lu ujian kok dibocor, ora api-api pangeran. Lu ujian kok oleh dibocor. Sing bocorno masif. Lha mu balik wis kegiatane bocor iku. Terus. Ora lulus ujian kene. Buang tenan ora lulus. Saking apiane pikir ora ujian kok di. Lah iya, mulane kula barang anggere maca hadis Mustaful Jannah iku saking apiane pengiran. Lha wong kuncine swarga ki didudono iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lalu apa? Mestinya kemungkinan wong Islam mlebu swarga mergo roh kunci. Aku ora roh kunci neraka sing ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Jadi aku nak maca hadis suci apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Wong kunci kok gitu. Nek ana Islam orang buswar kunci nemen nek. Kunci didudono, ujiane dibocor. Ora apa. Ya ora sambung rokok ya. Siap. Lagi jenenge nusariful ayat. Dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh. Mulane nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan ko fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fa wa fa'il wa dzaka maf'ulun. Jadi itu jenis tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Kalau kadang nyontoh ngene iki, misale iki diundang presiden atau menteri, gue saat diundang pejabat. Biasa isu ngopi rokokan, kerja jagoan presiden wae ngopi. Kita tersiksa tau. Kowe jagoan kowe presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok. Malah jagung. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan untuk presiden itu pilih ngopi. Makanya dulu lama, tawarai kita dulu lama. Naraiso kebangetan. Ibu-ibu ya naraiso. Ada raja sewanu lama. Raja ini apian. Ulama ya rotok cangkem melek, tapi ulama ya darani ngendikan. Jadi rotok cangkem melek. Tapi ulama ya. Maksudnya kalau gue cangkem melek, ulama yang ngendikan. Raja itu rotok takok. Raja dia takok nih. Jadi kan cokro jadi rojo atau dolar gitu. Dan terus ibadah jadi rojo, dia keren. Saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takut ingin lebih ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi'ito imul kita lihadi syarfa. Akunta tu'tihi lihadi syarfa. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini, kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Saya ulang lagi ya. Di dunia ini nggak ada air. Kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan. Penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadhihi syaraf. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku yang betul minum bro, gablok. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu dia atur sedemikian rupa. Kira saya buat obat saya gitu. Itu jadi nusariful. Mesti latih ngono terus.
Mulane kira tidur sing tenang kok dilatih. Karena orang tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mantik men ke aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Ibu ngomong ini orang oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Tapi ini milih iso ngombe daripada orang iso apa memberikan apa jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno itu andai kan orang kafir punya segalanya, mafil ardi apa? Jangan taftatu bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Jadi bayangannya nah nek ora duwe Gus, mampu ya nyata. Wong ora duwe bojo Mekah ruwet. Bojo Mekah itu dirafak Gus. Jadi mau Ghazali nak kira di duwe sak desa gedeng kowe sak negara gedeng kowe iki maro kuburan. Maro kuburan tapi jatuh ya kon pidato. Nah iki oleh pidato kan. Ben kowe ngrasa nikmat carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melapatkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Jadi padahal kamu sekarang masih ning dunia, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu sudah tak kira. Sudah. Tapi aja terus stres. Kebablasan dari semula. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya aku ngelantai syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Itu jenis nusarriful. Ya, jadi untuk mentertawakan dunia itu dulu. Ya kalau tenang, agar itu iso ngopi itu. Cek senengnya. Gak ono riset ulama malah lucu meneh, parah meneh. Kulo niku wis parahnya ulama di. Iku ra iso Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak boleh. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Ya, balik nanti kan ada orang atau saya, caranya seneng sisi bojomu mangan ya sak. Jadi ulama di sini nak mangan, pulau roh dewi, pulau mau tanya sih, ono mangan itu kurma pembindu, barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wes warak, ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak beni sak gelas wes glegeken iso. Jadi orang kau mangan mau kacau, mulane ra wali-wali. Aku yuk, sepanjang was. Saya tidak diterangin.